Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala habibinal mustafa, ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Bapak-bapak, PRM Pakem Binangun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bermuajahah kembali. Setelah bulan kemarin saya berhalangan, mohon maaf, karena bersamaan dengan PPG, itu pembukaan. Jadi wajib hadir dan wajib on cam, ceritanya begitu. Dan mendadak juga, akhirnya saya izin ke Mas Ali, bulan kemarin tidak bisa hadir. Dan alhamdulillah hari ini juga tidak bisa hadir dan tidak ada kabar PPG. Karena PPG itu kabarnya kadang sering mendadak. Kami yang menyesuaikan waktu dosen, bukan dosen yang menyusun jadwal mereka, tapi senggangnya mereka kita yang menyesuaikan. Senggang tidak sedang senggang kita, maka kita harus yang menyenggangkan diri. Begitu PPG. Oke, alhamdulillah kita dalam keadaan sehat dan juga sempat dengan sehat kita bisa datang, kita bisa mengikuti kajian pada malam hari ini, dengan sempat juga kita bisa datang. Semoga berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, PRM Pakem Binangun, terakhir saya sempat membahas tentang fikih kebencanaan. Artinya kita skip itu dulu. Tadi kabarnya kita runtun dari awal, karena memang fikih kebencanaan itu di pusat Majelis Tarjih sendiri sedang mengalami revisi. Ada subbab yang perlu ditambahkan, gitu. Dan ada beberapa fikih yang akan muncul, termasuk fikih Al-Ma'un yang sedang dalam pembahasan, fikih Risalah Akhlak Islam juga sedang dalam pembahasan. Februari nanti 1 abad Munas Tarjih, dan insya Allah Maret mungkin bisa disosialisasikan, disebarluaskan revisi dan juga fikih Al-Ma'un dan Risalah Akhlak Islam. Mungkin nanti itu runtun ya dari HPT 1 yang akan kita bahas pada malam hari ini. Bapak-bapak sudah punya HPT 1? Belum? Nah, mungkin nanti direncanakan untuk membeli, karena itu menjadi buku putih Muhammadiyah, ibaratnya begitu. Buku dasar. Ya, covernya itu sempat berganti-ganti dari warna merah. Ada yang warna merah, ada yang warna hitam. Entah di SM itu masih ada warna merah dan warna hijau. Nah, itu isinya tetap sama. Yang pertama dibahas pasti toharoh. Dan di kitab manapun, baik itu fikih sunnah, apapun itu, milik al-fiqhul Islam muadilatu, itu pasti yang pertama adalah yang dibahas tentang toharoh, bersuci. Karena yang akan kita bahas itu adalah ayat Quran dan hadis. Maka alangkah baiknya kita diawali dengan bersuci. Maka di setiap kitab pasti pembahasannya adalah bersuci. Nah, ketika kita membahas tentang toharoh, enaknya sebenarnya ada kitab ya. Kitab Fiqh Sunnah itu juga sebenarnya bisa jadi representasi banyak pendapat yang diambil oleh Muhammadiyah. Majelis Tarjih itu banyak mengambil dalam Fiqh Sunnah, karangan Said Sabiq. Saya ada kitabnya, cuman karena beberapa diantaranya juga dari kitab yang lain, jadi saya agak bingung nanti malah terbawa alur Fiqh Sunnah yang pendapatnya sebagian besar diambil dan sebagian besar tidak diambil, gitu. Maka ya saya putuskan untuk tidak membawa, gitu. Kalau nanti misalkan ada yang lupa untuk saya sampaikan, mohon diingatkan ya. Jadi ketika kita membahas tentang toharoh di Muhammadiyah, toharoh itu kan artinya bersuci ya. Maka ada tiga cara untuk bersuci, di mana-mana mesti sama. Yang pertama adalah wudu, yang kedua tayamum, dan yang ketiga adalah mandi besar. Oke, mandi wajib. Namun sebelum itu, alangkah baiknya kita membahas 2 hal dulu, Bapak-bapak. Yang pertama adalah tentang alat bersuci. Alat yang digunakan untuk bersuci. Oke. Yang pertama tentunya yang biasa kita gunakan adalah air. Oke. Nanti saya akan ringkas-ringkas, karena kalau beserta dalil-dalilnya itu akan panjang dan jelimet. Yang pertama adalah air. Air itu juga terbagi menjadi 4 menurut sifat dan jenisnya. Yang pertama air mutlak, yang biasa ada di kamar mandi.
Oke, yang ada di bak itu. Air mutlak ini suci lagi mensucikan. Oke. Air galon niku, Bapak-bapak, kira-kira air mutlak buat air galon. Termasuk karena suci dan mensucikan. Ada lagi air salju, air hujan, air embun, bahkan air yang berbeda rasanya dalam hadis itu. Air laut, yang rasanya asin, itu juga suci dan mensucikan. Ya, karena tidak ada zat yang mengubah, karena memang sifatnya sudah asin, sifatnya sudah dari Allah, sudah aslinya seperti itu. Itu air yang mutlak, yang suci lagi mensucikan. Kemudian yang kedua adalah air mustakmal, air yang bisa digunakan kembali untuk bersuci. Air mustakmal itu air bekas wudhu, bekas mandi. Tapi ya apa kira-kira? Ada air mutlak, sekali coba pakai air mustakmal gitu. Kan enggak, yang lebih afdol itu kan air mutlak. Selama ada air mutlak, kita gunakan air mutlak terlebih dahulu. Maka air mustakmal untuk tidak digunakan. Kemudian yang ketiga adalah air mutanajis, air yang sudah dicampuri, yang sudah tercampur dengan benda atau zat najis, yang bisa berubah, indikatornya 3, warna, rasa, dan bau. Nah, kemudian muncul beberapa perbedaan, berapa ukuran kira-kira yang dapat mengubah warna, rasa, dan bau air itu. Nah, kemudian ada perdebatan berapa kulah, begitu kan yang sering kita dengar, gitu ya, 2 kulah. Itu juga ukurannya juga ada beberapa perbedaan. Terakhir yang saya dapatkan informasinya adalah 2 kulah itu ada 500 liter Irak. Ya, 500 liter Irak itu 2 kulah, pendapat yang lebih kuat. 500 liter, berapa kilo itu Bapak-bapak? Kalaupun tercampur dengan sesuatu yang najis gitu, darah atau apa yang bisa mengubah rasa, bau, dan warnanya, sedikit kan tidak mempengaruhi. Ya. Kalaupun 400 liter, nah itulah kira-kira saja volume najis, hal yang mutanajis itu dengan volume airnya seberapa banyak. Kalau itu meragukan, lebih baik ditinggalkan, ya kan? Dak mayari buka ilamala yari buka. Tapi beralih kepada yang yakin. Selama ini dalam kehidupan kita kan tidak pernah dihadapkan dengan kebingungan antara air mutlak dan air mutanajis. Toh gitu kan. Selalu ada saja persediaan air mutlak. Mungkin ini hanya sekedar pengetahuan kita saja. Jadi air mutanajis ini yang berubah sifat, warna, bau, dan rasanya. Termasuk yang perlu kita hati-hati adalah air yang menggenang. Di sungai ada air yang menggenang gitu kan. Kolam gitu. Air yang menggenang. Nah, maka di dalam beberapa kitab yang lebih selamat adalah air yang mengalir. Ya, air yang mengalir. Mau hulunya kemana, hilirnya kemana, asal mengalir itu lebih suci dan mensucikan daripada air yang menggenang. Karena khawatirnya ada bekas kencing hewan, kemudian terkena najis yang lainnya, maka lebih dihindari dan lebih abdul yang mengalir. Air mutanajis itu. Kemudian yang keempat adalah air yang suci namun tidak dapat mensucikan. Seperti yang ada di hadapan kita sekarang, air teh. Ini suci, makanya kita bisa meminumnya. Tapi tidak bisa untuk mensucikan, tidak bisa digunakan untuk bersuci atau berwudu. Kemudian ada air susu, air kelapa, dan lain sebagainya. Itu alat-alat bersuci. Yang pertama air, Bapak. Yang kedua adalah debu. Debu ini yang digunakan media untuk bertayamum. Ya. Debu yang kedua. Yang ketiga adalah batu. Terkecuali tulang dan tinja yang kering. Ya. Itu tinja udah pasti. Jadi batu. Tapi selama ini belum ada ya yang menggunakan batu. Karena alternatif tidak ada air itu wudu, tayamum sudah cukup. Di mana-mana ada debu di sini medianya. Tidak perlu debu yang tebal, debu yang tipis di tembok saja sudah bisa digunakan untuk bertayamum. Jadi ya ini batu ini juga bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian itu tadi alat bersuci. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan yang melekat dengan taharah, itu adalah najis dan hadas.
Najis itu terbagi menjadi dua. Najis hakiki yang najis hakiki sederhananya adalah najis itu yang eksternal dari luar yang akan melekat di badan kita, pakaian kita, dan itu harus dibersihkan sebelum kita bersuci. Ada darah, kemudian ada nanah, ada apa lagi Bapak-bapak? Kotoran, ada air kencing, ada madhi, ada wadi, ya. Mani, pripun? Mani, suci boten? Suci asalan kering ya. Kalau basah ya memang suci, tapi alangkah baiknya diganti atau dipercikan air. Ya. Karena nggih. Baunya itu kan nggih, Pak. Kalau sholat ya walaupun boleh suci, tapi kalau sholat baunya itu bau pandan, bau kelapa nih dan lain-lain sangat mengganggu yang sholat. Nah maka alangkah baiknya diganti atau menunggu kering ya, dipercikan air sampai baunya itu hilang. Nah itu najis hakiki. Kemudian ada najis hukmi yang kita kenal dengan hadas kecil dan hadas besar. Tadi air liur anjing juga termasuk najis hakiki yang eksternal yang akan melekat di badan kita dan di mana itu akan membatalkan ibadah kita atau taharah kita dan harus dibersihkan terlebih dahulu. Yang kedua adalah hadas kecil dan hadas besar yang kita kenal. Hadas kecil mensucikannya dengan berwudu, hadas besar dengan mandi besar, mandi junub. Hadas kecil misalkan ya kencing, kentut niku nggih. Kemudian dan lain sebagainya. Kemudian hadas besar ada juga jima, lalu haid ya, setelah nifas. Nah itu hadas besar. Kalau ada haid selain daripada haid itu istihadah Bapak-bapak. Pripun niku hukumnya istihadah? Itu darah haid, hanya saja waktunya di luar waktu haid. Nah waktu haidnya artinya nggak sesuai, di luar waktunya, di luar waktu yang ditentukan, tapi masih keluar darahnya. Nah yang lebih kuat pendapatnya adalah, dan memang disepakati oleh ulama, bahwa istihadah itu cukup dengan berwudu disucikannya, tidak perlu mandi wajib sebagaimana haid. Jadi mungkin ketika perempuan itu haid, kemudian 7 hari, hari ke-10 masih keluar. Nah itu cukup dibersihkan, kemudian berwudu. Tidak perlu mandi wajib lagi. Walaupun asumsinya itu adalah darah haid. Benar memang, cuman sisa-sisanya aja, kotoran-kotorannya aja, di luar waktunya. Nah masa inilah yang diperhatikan. Itu maka di luar masa haid itu disebut dengan istihadah. Maka itu termasuk ke dalam hadas kecil, ya, bukan hadas besar. Maka cukup dengan berwudu. Nanti bapak-bapak bisa disampaikan ke ibu-ibu atau anak-anaknya yang mungkin belum paham, karena ini juga tidak banyak yang memahami, tidak banyak yang tahu. Nah itu tadi alat bersuci, kemudian najis dan hadas. Nah barulah kita masuk ke dalam taharah, nah bersuci, atau nanti yang nawaqidil wudu, pembatal wudu biar di akhir aja atau di awal. Perlu kita bahas dulu pembatal wudu, kita bahas dulu mohon pembatal wudu, karena di beberapa kitab ada yang di awal dan ada yang di akhir. Nawaqidul wudu itu pembatal wudu yang pertama. Ini disclaimer dulu ya Bapak-bapak, bahwa saya ini menyampaikan terlebih dahulu pandangan tarjih. Oke. Baru mungkin nanti menjadi pembanding pendapat-pendapat yang lain. Yang pertama, yang membatalkan wudu itu, atau yang membatalkan wudu itu adalah sesuatu yang keluar dari 2 lubang, kubul dan dubur. Nah, itu yang membatalkan wudu. Dubur ya BAB. Oke. Kubul kencing, wadi dan madi. Apa perbedaannya? Oh, Pak. Wadi, madi dan mani. Itu 3 hal yang kadang kewalak-walik. Untuk agar mudah Bapak memahaminya, mulai dari wadi dulu. Wadi itu yang mengiringi air kencing. Nah, kita kencing, yang sering kita lakukan kencing,
itu ada sesuatu yang mengiringi, nggak usah dicari, nggak usah sengaja ditadah, ngendio misalkan. Pokoknya itu mengiringi air kencing, agak kental, ya. Nah, tidak perlu di mikroskop dan lain sebagainya gitu. Saking penasarannya. Toh ini tidak memberikan konsekuensi hukum yang besar di dalam kehidupan kita, tidak menyulitkan kita juga, ya. Wadi, dari wadi dulu, wadi yang mengiringi air kencing agak kental, itu konsekuensinya hanya berwudu saja. Kalaupun kena pakaian, itu hanya memercikannya. Kemudian yang selanjutnya adalah madi. Nah, madi ini cairan bening agak kental juga yang keluar dikarenakan lelah atau syahwat. Maaf nih Bapak-bapak, ketika berhubungan istilah kedokterannya itu cairan pembuka. Oke. Nah, ada cairan pembuka. Nah, itu termasuk ke dalam madi. Bukan termasuk sperma yang di akhir nggih. Ketika klimaksnya, tapi sebelumnya itu di awal itu adalah disebut madi, dan ini juga sama hukumnya seperti wadi, hanya memercikan dan hanya berwudu saja. Pernah ada seorang sahabat di zaman Rasulullah, dia ketika melihat wanita itu cenderung memiliki hasrat, maka keluar terus madinya, Pak. Ya, melihat wanita ada hasrat, keluar madi. Lelah, bingung, datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Mungkin dia berpikirnya, apa saya harus mandi wajib terus gitu kan? Gak mungkin. Akhirnya Rasulullah jawab Rasulullah tidak kesal karena itu adalah naluriah, ya mungkin pada sebagian orang. Maka kata Rasulullah, cukup dipercikan air kemudian berwudu. Nah, itu termasuk ke dalam madi. Nah, kecuali mani. Nah, mani ini juga membatal wudu, bahkan mengharuskan seseorang untuk mandi besar, ya. Mani yang yang disebabkan dengan apapun, apakah entah dengan jima ataukah istrinya berhalangan gitu. Tidak bisa mimpi basah begitu. Nah, yang penting mani itu keluar, maka konsekuensi hukumnya adalah mandi besar. Itu yang pertama yang membatalkan wudhu. Yang kedua adalah tidur berbaring. Oke, ini gak usah saya contohkan, nanti malah ketiduran. Tidur berbaring. Maka ketika sholat Jumat, banyak yang ketiduran tuh, Pak. Nah, alhamdulillah gak ada yang berbaring tuh. Nah, nunduk semua, nah masih aman itu. Berarti tidak membatalkan wudhu. Nah, kecuali kalau udah berbaring atau nyungsep ke depan, yang lainnya ketiduran gini semua, nggak ada yang sempat mengingatkan, ya sudah, itu udah membatalkan wudhu dan dia harus wudhu lagi. Bersandar tembok. Kalau di sana redaksinya tidak berbaring, Pak. Kalau bersandar tembok masih aman. Nah, mungkin kan ketika ingin mendengarkan khutbah kan lebih rileks gitu, alasannya apa ya? Lebih rileks, lebih agar bisa masuk. Kalau gini kan pegel, tiba-tiba ketiduran gitu. Di luar kesadaran. Tidak berbaring, dan itu sepakat ya oleh banyak, tidak ada perdebatan di situ. Yang ketiga adalah menyentuh kemaluan. Termasuk di antara kemaluan itu adalah penisnya, buah zakarnya, dan juga bulunya juga. Oke. Karena pernah ada yang bertanya, lucu pertanyaannya. Mohon maaf, ya, satu paket. Pak, murid saya yang bertanya, Pak, kalau menyentuh kemaluan itu batal, bagaimana kalau menyentuh buah zakarnya? Saya menjawab itu masih mending, Pak. Ada pernah pertanyaan yang dilontarkan saya dari siswa itu, Pak, kalau menyentuh kemaluan hewan gimana? Jawaban saya, ngapain nyentuh juga gitu loh. Saking kritisnya ya, Pak ya. Saking kritisnya. Ayam mau bertelur kan biasanya di
Nah itu masalahnya malah pakai jari gitu. Ya Allah. Saya sama anak saya, misalkan anak kecil, Ah, saya nyusiin pipis itu saya pegang kemaluannya anak saya gitu. ah. Betul nggak? Sama Pak, Betul. kemaluan juga itu termasuknya. Oke, tidak ada batasan di sana, tidak ada, Ya, tidak tidak ada batasan. punya orang lain tetap Iya, kemaluan. kemaluan itu termasuk depan dan belakang Pak. Nah, dubur pun termasuk, ya, dubur pun termasuk ke dalamnya, karena itu kan lubang kotoran, ya. Ihtiyat aja di sana. Itu menyentuh kemaluan. Kemudian yang keempat adalah hilang akal. Pingsan kah, gila kah, atau apalagi mati suri kah, dan lain sebagainya. Tidur apalagi itu ya, tidur berbaring tadi ya, udah hilang akalnya. Kemudian yang kelima adalah yang cukup kontroversial ya, di Muhammadiyah sendiri dan di beberapa organisasi dan mazhab, itu adalah menyentuh yang bukan mahram. Nah di Muhammadiyah itu ini kan perdebatannya adalah karena lafadz mustarok aula mastumun nisa. Nah, berapa yang meyakini aula mastumun nisa itu sebagai menyentuh, maka setelah wudhu menyentuh yang bukan mahram, mau istri mau siapa saja, itu batal. Tapi di sana difahami oleh Muhammadiyah aula mastumun nisa itu adalah jima. Maka selain jima, mau bersentuhan dengan wanita walaupun setelah berwudu itu tidak membatalkan wudu, tapi ya konsekuensi lain yang akan mendapatkannya, yaitu ya dosanya gitu. Dosa dapat tapi wudu tidak batal. Nah itu, lagian ngapain sudah wudu pegang wanita gitu, kecuali istri sendiri. Memang Rasulullah pernah pada saat itu mencium Aisyah, kan, dalam riwayat itu mencium Aisyah dalam keadaan suci berwudu, dan itu tidak wudu lagi dan tidak wudu lagi. Kalau sesuatu gulanan, sengaja kalau sesuatu waktu itu mau sholat berjamaah itu loh, tinggal Nah, iya. Nah, dan ini tidak, dan penguatnya ini tidak dibawa pada saat tawaf di sana, itu tidak ada hubungannya. Kalau tawaf itu adalah kondisional, ya, kondisi-kondisi tertentu yang dimana hukum itu dapat berubah, ya, dapat berubah di ruang dan waktu yang berbeda. Nah itu adalah nawakidul wudu Bapak-bapak. Jadi dalam majelis tarjih tadi yang kelima, bahwa menyentuh yang bukan mahram maupun yang mahram wanita lawan jenis itu tidak membatalkan wudu, karena makna tadi aula mastumun nisa adalah jima, bukan menyentuh, sekedar menyentuh. Nah itu. Kemudian sekarang kita baru masuk ke dalam toharoh itu sendiri, tata cara wudu, tayamum, dan mandi wajib. Yang pertama adalah berwudu. Oke. Memang sempat ada pengembangan Bapak-bapak dari berwudu ini. Nanti ada beberapa, ada satu itu pengembangannya. Yang pertama, wudu itu adalah niat. Oke. Niat ini kita nggak perlu diperdebatkan lagi terkait talafuz bin niat, melafazkan niat. Oke, karena niat itu sudah disepakati oleh para ulama, ya, itu di dalam hati. Niat itu di dalam hati. Apa niatnya kalau gitu di dalam hati? Berarti kan tidak dilafazkan, tapi di dalam hati. Nah Rasulullah itu pernah mensabdakan tawaddu'u bismillah. Ya, berwudulah kalian dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Itu dalam hati. Ya. Nah terkait dalil perintah wudu itu ada di Al-Maidah. Kemudian layak balu sholat ahadikum idah dasa hatta yatawaddu'a. Dalil kita. Itu dalilnya ada. Niat cukup di dalam hati. Kita mau berwudu itu aja udah niat kan sebenarnya. Niat. Kemudian yang kedua adalah mengusap, ya, membasuh tangan kanan dulu, sela-selai jarinya, kemudian 3 kali sela-selai baik telapak ataupun punggungnya. Kemudian kiri 3 kali. Ini juga tidak ada perdebatan, sama. Semua mazhab sama. Ya, kiri 3 kali. Kemudian setelah itu berkumur-kumur. Nah, di sini ada pengembangan Bapak-bapak.
yang selama ini kita kenal adalah digabung ge antara kumur-kumur dan hidung, menghirup ya. Tamat mado wastang syako wastang syaro. Wastang syaro. Sekaligus lalu disemburkan. Nah, dalam pengembangannya Pak Khairuddin Khamsin itu mengatakan di Majelis Tarjih Pusat bisa dipisah. Boleh dipisah. Kumur-kumur dulu, kumur-kumur itu sedalam-dalamnya. Sedalam-dalamnya kecuali dalam keadaan puasa. Nah, kecuali dalam keadaan puasa ini jangan dalam-dalam. Nanti malah khilaf lagi. Khilaf yang disengaja. Dalam-dalam. Berkumur-kumur. Nah, jadi ada dua pilihan, Ge. Yang pertama berkumur-kumur dan menghirup, ya, bukan hanya sekedar mengusap. Karena wastang syako itu adalah menghirup. Secara medis, Bapak-bapak, menghirup sampai kadang kan sampai terasa pusing, Ge. Nah, itu ternyata dapat mencegah vertigo. Sampai ke kepala sini. Dapat mencegah vertigo. Maka ada sisi manfaat secara medis. Nah, itu dihirup 3 kali. Dihirup kemudian kumur-kumur. Ya kalau bisa silahkan, kalau tidak bisa maka bisa satu-satu. Karena kadang sulit, bahkan tidak sempurna, padahal perintah Rasulullah itulah asbigil wudu, sempurnakanlah wudu. Kumur-kumur 3 kali. Kemudian menghirup 3 kali, boleh digabung boleh dipisah, kemudian disembur. Setelah itu wajah, membasuh wajah. Basuh wajah ini disela-selai bagian kelopaknya di sini, Pak. Nah, ini diusap ke belakang, kemudian disela-selai bagian bawahnya. Nah, kalau memang ada jenggot, kumis, jangan lupa disela-selai juga. Nah, ini 3 kali. Ya memang sunnahnya 3 kali. Nanti ada pengecualian. Sunnahnya 3 kali. Nah, wajah ini termasuk ke dalam rukun wudu. Kalau di dalam surat Al-Maidah, itu kan hanya beberapa yang disebutkan, Ge. Nah, idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Wajah. Itu termasuk rukun wudu atau fardu wudu. Jadi seminimalnya kalau nggak ada air, hanya menjalankan apa yang ada perintah di dalam Al-Qur'an, itu sudah termasuk wudu. Seminimalnya, Pak. Faghsilu wujuhakum, ya, wa aydiyakum. Tangan ilal marafiqi. Wamsahu biruusikum wa arjulikum. Biruusikum bukan rambut tapi kepala. Kadang masih ada yang terkecoh, rambut apa kepala. Kalau rambut nanti perempuan repot, ya, dikibas. Sampoan jadi ya. Nah, tapi yang nggak punya rambut alhamdulillah karena pahamnya kepala. Nah, jadi sampai sini gitu kan. Kepala, nah mengusap rambut, kepala dan juga kaki itu termasuk fardu wudu. Seminimalnya kalau memang tidak ada air itu saja juga sudah berwudu. Nah, kita lanjut Bapak, tadi wajah 3 kali ya. Jumlahnya 3 kali sunnahnya. Kemudian tangan. Ya, nah ini juga ada permasalahan juga. Padahal di kitab-kitab nggak ada loh, Pak. Mulai dari mana? Dari sini apa dari sini? Nah, gitu kan. Ini sampai siku juga nggak ada perdebatan. Sampai siku. Mulai dari mana, Pak? Biasanya. Kalau ilal marofiki, ila itu kan dari sini menuju ke sana kan, Pak. Ila berarti yang dituju adalah marofik, itu kan ini yang dituju kan. Berarti dari sini nggak perlu ada perdebatan dari sini dulu. Dan itu nggak pernah berkembang di kitab-kitab perdebatan seperti itu. Mana dulu? Itu nggak ada, gitu. Jadi memang mulainya dari sini. Ini jadi ilal marofik itu hanya batasan. Ya, bukan teknis. Nah, bukan teknis usapan. Nah, dan ya buat urutan dari sini 3 kali. 1, 2, 3. Nah, dan ketika mengatur volume air itu tidak perlu terlalu besar, Pak. Cukup kecil aja. Ketika pembangunan Masjid Al-Alim, ini yang baru ini, Pak, tahun berapa ya? 2015 ya. Ketika saya menyalakan itu dia kan kencang airnya tapi kecil. Nah, ini saya mikir ini strategi nih. Biar wudunya itu nggak terlalu menghambur air. Nah, boros air sedikit tapi mengalir. Nah, itu strategi, salah satu strategi. Saya mikirnya ke situ. Mungkin ya, mungkin. Nah, karena tapi kencang. Tapi kan otomatis dengan kencang itu dia kecilin, Pak. Nah, dia kecilin airnya sedikit.
dan tidak menghambur-hamburkan. Nah, kanan sampai siku 3 kali, kemudian kirinya sampai siku 3 kali. Nah, setelah tangan, kepala, Pak. Ya. Kepala yang jadi ini, kepala ini cara ini hanya 1 kali. Oke. Gini. Mana ya? Saya gini dulu deh. Menghadap ke sana dulu. Pertama, ya, hanya sekali karena Ibnu Abbas itu pernah melihat Rasulullah itu hanya mashatan wahidatan. 1 kali usapan. Ke belakang dulu, Pak. Kemudian ke depan. Nah, langsung menuju ke kuping. Oke. Diusap dari luar daun telinga sampai ke depan. Nah, ini ada yang dari samping ya, Pak. 1, oke. Kepala nih, akhir dari kepala. Jangan sampai lebih ke leher gitu ya. Kalau ada dakinya nanti pas mandi aja, nggak usah sekalian pas wudhu. Nah, langsung ke depan, masuk ke telinga, lubang telinga, jari telunjuknya, lalu diusap ke depan. Nah, itu. Nah, memang ada beberapa pandangan yang hanya depan gitu, Pak ya. Nah, memang Rasulullah pernah meriwayatkan. Jadi Rasulullah dengan sorban, ya. Iya gini, modelnya itu sorban ditaruh di sini, Pak. Begini. Jadi hanya ubun-ubunnya aja. Dan sorbannya juga ikut dibasahi. Ya, dari banyak riwayat itu kebanyakan yang hanya 1 usapan tanpa memakai sorban. Nah, itu artinya apa? Mungkin kontekstualnya pada saat itu tidak ada yang bisa untuk dicantol. Nah, kontekstualnya begitu. Jadi ya udah akhirnya dicantol di sini begini. Nah, kalau ketika riwayat hadis itu lebih banyak pada satu amalan, maka itu yang lebih dikuatkan, yang lebih dirojihkan dari yang marjuh, yang dalilnya sedikit. Maka mengusap ini, Pak, sekali tadi, ya yang saya contohkan menghadap ke sana dan ke samping itu yang lebih dikuatkan oleh majelis tarjih. Nggih? Nggih. Monggo, Pak. Jangan ke samping, Pak. Ke belakang, lalu ke depan, kembalikan, baru ke samping. Nah, nggih. Gini. Nah, nggih. Itu, Pak, cukup 1 kali. Telinga pun cukup 1 kali. Jadi tidak perlu gini ya, Pak. Nah, karena kita terbatas apa yang dicontohkan. Memang, Pak, dalilnya itu tidak seperti dalil sholat yang spesifik ya. Sholu kama ra'aitumuni usolli. Dan nggak ada dalil tohiru kama ra'aitumuni utohir. Gitu kan nggak ada. Ya. Tapi dari situ kan kita mengacu pada kaidah al-aslu fil ibadah at-tahrim. Ya kan? Hukum asal dalam ibadah itu adalah haram sampai hatta ya dulu dalil ala tahlil, sampai adanya dalil yang menghalalkan. Kemudian yang kedua, malayatimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Kaidahnya begitu. Jadi sesuatu amalan yang ketika tidak dikerjakan itu dapat tidak menyempurnakan yang wajib, maka ia hukumnya wajib. Itulah cara memahaminya. Jadi yang wasilah dalam melakukan sesuatu itu juga dihukumi wajib ketika yang diwasilahkan itu wajib. Nah, maka ini wajib mengikuti apa yang diikuti oleh Rasulullah. Tadi kepala, kemudian kepala, telinga, kemudian yang selanjutnya adalah kaki. Kaki sampai mata kaki. 3 kali kanan, kemudian kiri 3 kali. Nah, ini sederhana ya, nggak perlu saya contohkan. Yang penting sela-selanya, jangan lupa, Pak. Dan jangan seperti diusap, jangan cuma diguyur. Kan kadang ada ya. Atau dibantu oleh kaki 1 lagi. Nah, gak repot Pak begitu ya. Nah, kayak balet gitu, akhirnya kan di pinggir-pinggir kayak gitu. Nah, usahakan, nah itu kan juga belajar keseimbangan kan pada akhirnya. 1 kaki naik ke atas. Nah, terakhir adalah doa wudu ya. Doa terakhir, doa selesai wudu, pripun, Pak? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, ini kok selesai untuk berwudu. Kita lanjut. Oh, udah jam 9 ya. Tayamum. Okay. Tayamum ini adalah pengganti dari berwudu. Ya, ketika tidak ada air,
maka fatayam mamu soidan toyiban, dan dengan debu atau tanah yang baik. Jadi tayamum ini sebagai pengganti wudhu. Nanti ada konsekuensi yang berbeda antara tayamum dan wudhu. Tata caranya dulu Bapak-bapak. Yang majelis tarjih fahmi berdasarkan hadis yang kuat dan banyak itu adalah, pertama, ditepuk tangannya pada media yang berdebu. Mana kira-kira ini? Karpet berdebu, pintu berdebu, tembok berdebu. Nah, silakan dipilih. Punggung temennya kalau berdebu, wajah temannya kalau berdebu. Ditepuk 1 kali, lalu ditiup, Pak. Ditiup. Buat apa ditiup gitu kan? Wong debunya nggak kelihatan. Nah, ini hanya sekedar ta'abudi. Sulit untuk ditaakuli, sulit untuk diakali, karena ya ibadah itu untuk ditaati, diikuti, dita'abudi. Ditiup, setelah ditiup, lalu diusapkan ke muka sekali. Langsung, tepukannya sekali aja berarti ya, Pak. Langsung ke punggung tangan. Hanya sampai pergelangan saja. Nah, jangan lupa tadi niatnya dalam hati. Baca basmalah. Namun tidak ada doa selesai tayamum. Jadi saya ulangi, Pak. Pertama, menepuk sekali, ditiup, usap wajah, lalu ke punggung tangan sampai pergelangan. Selesai. Enggak ngambil lagi, sekali aja, Pak. Nah, tadi saya sampaikan ada perbedaan konsekuensi setelah berwudu dan bertayamum. Wudu itu dia bertahan sampai berkali-kali sholat. Tapi tayamum hanya bertahan untuk 1 kali sholat. Nah, itu pendapat yang paling kuat. Ya, walaupun ada pendapat-pendapat yang lain, tapi itu yang paling kuat adalah, jadi setelah sholat zuhur gak ada air. Setelah sholat zuhur masih gak ada air sampai asar, tayamum lagi. Kecuali nanti ada kondisi di mana berdasarkan ada satu kaidah yang nanti saya sampaikan, Pak. Kemudian mandi wajib, kita selesaikan dulu, Pak. Mandi wajib yang pertama adalah, karena ini di kamar mandi maka niatnya di dalam hati tetap, Pak, tidak perlu dilafazkan. Niatnya di dalam hati masih sama dengan berwudu, bismillah. Kemudian mencuci tangan. Mencuci tangan kanan kiri. Setelah itu mencuci kemaluan dengan sabun dengan tangan kanan. Ini gak usah saya peragakan ya, Pak ya. Gak usah saya peragakan. Cuci kemaluan dengan tangan kiri. Nah, setelah itu dibersihkan, berwudu. Pak, berwudu sebagaimana wudunya sholat. Nah, wudu sholat, ya wudu yang tadi kita peragakan itu. Berwudu, setelah berwudu, membasuh kepala. Keramas boten. Kalau ada, mengguyur. Kalau ada sampo, silakan digunakan. Kalau tidak ada, tidak perlu dicari. Jadi, Pak. Nah, pokoknya diguyur, diusap-usap. Begini aja. Minimal, paling minimal, Pak. Ya. Namun alangkah baiknya ya dengan wewangian, keramas itu. Nah, setelah itu mandi kanan dulu terlebih dahulu, baru kiri, sabunan silakan. Namun ingat, karena kemaluannya sudah dicuci, alangkah baiknya tidak disenggol. Ya. Kan udah dicuci, Pak. Ya, tertib makanya. Sudah dicuci. Karena kalau kesenggol itu perlu wudu lagi. Tapi kalau tidak kesenggol nggak perlu wudu. Tetap suci. Nah. Apa yang diguyur? Nah, udah semua, Pak, udah beres. Sikat gigi dan lain sebagainya. Barulah cuci kaki kanan 3 kali, cuci kaki kiri 3 kali, dan tidak ada doa setelah mandi besar. Nah, terus kalau mau sholat tetap butuh bisa itu dalam keadaan suci. Senggol nggak, Pak? Misalnya nggak sih senggol? Nggak usah. Nggak usah, karena sudah bisa untuk sholat. Tapi memang susah.
Nggih. Nggih. Oh, tidak nyenggol tadi. Nggih. Single temennya. Itu lebih bahaya itu. Lah iya kan. Disenggol temennya. Senggol kucing. Kucingnya yang gini. yang cuci kaki tapi baru dengar sekarang Gimana, Pak? yang setelah mandi Nah, cuci kaki nggih. baru dengar sekarang ini. Oh, baru dengar sekarang ini. Nah, itu di hadisnya seperti itu, Pak. Nggih. Waktu wudu tetap sempurna termasuk kaki juga atau Iya. kaki ditinggalkan. Enggak, tetap sempurna. Di anu itu ada yang di fit itu ditinggalkan itu. Oh, yaitu pendapat lain, Pak. Pendapat Tapi saya lain. biasanya tak cuci juga. Ha. Kan wudhu sebagaimana wudhu sholat. Nah, maka satu paket. Tidak ada yang ditinggalkan 1%-nya. Seperti wudhunya sholat. Nah, itu Pak. Jadi silakan ditularkan kepada istri atau anak. Karena penting mandi besar ini apa ya? Wudhu juga nggak bakal sah kalau mandi besarnya nggak benar. Nah, sholatnya apalagi gitu. Sebentar. Oke, Yang masalah cuci kaki tadi ya. oke, Itu kalau yang saya lakukan itu oke, tadi udah sabunan semua, oke Pak. rampung dong. Oke. Udah rampung. Rampung itu artinya kan mau andukan lah, itu saya baru cuci kaki dengan sabun itu betul nggak ya? Cuci kaki dengan sabun, nggak Iya. perlu dengan sabun Pak. Nggak perlu Cuci sabun. kaki. Oh ya, Cuci maksudnya kaki. urutannya. Iya urutannya itu Ha, ha. Boleh Pak. sudah sabun semua kan. Oke, Nggak nyenggol, oke, terus kita guyur udah bersih. oke. Ini kalau nggak mandi wajib barangkali sudah rampung. Mm-mm. Tapi karena mandi wajib harus cuci kaki tadi. Oke, Ya, itu bener nggak? Gitu ya. oke. Gitu Pak. Atau maksud Bapak kan dijeda dengan andukan kan ya Pak ya? Ya tinggal andukan Nah, lah, tinggal gitu. andukan gitu ya. Iya benar begitu. Ya, ya. Oke. Lalu ada kasus begini Pak. Ini berkaitan dengan wudhu ya. Berdasarkan kaidah al-yakin la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak menghilangkan yang namanya keraguan. Kasus begini misalkan, Mas Insan setelah sholat maghrib masih dalam keadaan berwudhu, oke, masih suci. Jeda maghrib isya kan sebentar, Iya. Pak. Nah, masuk isya, Mas Insan bingung, ini batal nggak ya? Posisinya seperti itu bagaimana Pak? Wudhu lagi. Ragu ya Pak ya? Iya. Menjaga ya? Iya. Sebenarnya keliru Pak. Nggak usah wudhu. Karena keyakinan kita itu pada wudhu. Yang ragu kita adalah batalnya. Maka kaidahnya yang disepakati di banyak kitab itu adalah al-yakin la yuzalu bisyak. Keyakinan berwudhu tidak bisa dibatalkan dengan keraguan berhadas. Kecuali kalau yakin batal. Nah, kecuali yakin batal, terbalik logikanya misalkan yakin batal, Enggak yakin. nggak yakin udah wudhu apa belum ya? Nah, itu udah. Itu. Nah, jadi kadang ya namanya banyak yang masih seperti ini ya. Khawatirnya batal. Ya takutnya kentut nggak kerasa gitu kan. Ya udah wudhu lagi lah, jaga-jaga. Toh gitu kan. Nah, untuk Kalau jedanya tadi ya dari maghrib mau isya, nggih, kan sering kita ya sudah umur itu nggih, lungguh nggih. ketiduran. Dudukan, Pak. Iya duduk Nggih, bersandar tuh itu di kursi nggih. sampai kita tidur terus bangun, udah isya. Nah, itu perlu wudhu nggak ini? Nah, itu kan nggak batal, Pak. Batal ya? Nggak batal, nggak berbaring posisinya. Kita bersandar lagi Nggih, ya. nggih. Namun pilihan berwudu juga sebentar ya, Pak. Kalau enggak Nggih. berbaring, tapi sengaja ada unsur sengaja saya tak tidur gitu. Oh, Berarti batal. batal ya. Saya tidur tidak berbaring gitu, Pak. Niat tapi. Niat. Sengaja duduk buat tidur. Sengaja duduk tapi sengaja saya tak tidur dulu. Heeh. Berarti itu Tapi posisi bersandar berarti. Posisi bersandar. Nah, kesengajaan itu ya, Pak ya berarti ya. Kesengajaan tidur dalam posisi bersandar, tidak berbaring. tidak berbaring. Terus kakinya lurus gini. Nah, gitu. Nggak kerasa ketiduran terbaring gak ya? Mengakali. Nggih. Nah, masih malas. Pakai kursi malas apa? Tujuannya hemat air ya. Daripada ragu-ragu Nggih. Iya. kan ragu-ragu kan separuh air ya gampang. Iya, toh dosa juga kan berkurang ya, Pak ya. Nah, niatnya menggantung wudhu misalkan begitu. Jadi kita Nggih. ilmunya Pak yang
Nah, niku nggih nanti setelah itu apakah Bapak mau ambil wudhu ataukah tidak itu pilihan, Pak. Nah, pilihan. Monggo mawon, itu pilihan. Aku selak ning masjid arep berjamaah, ndak tak wudu ditelat. Masbuk ya mungkin ya akhirnya. Nah. Akhirnya enggak wudu. Nah, Ya kan? nggih. Tiba-tiba ragu jadi yakin gitu, Pak ya. Wah, kondisinya meyakinkan ini. Dan masjidnya jauh. Itu pun pakai sepeda motor terus bisa ketinggalan. Akhirnya Itu emang pilihannya nggak bisa mesti dikias gitu. Maksudnya kita duduk gini, Iya. ngorok dengan berbaring sampai mendengkur itu maksudnya nggak sama-sama tertidur tapi nggak bisa dikias ya. Kiasnya nggak ada sih, belum menemukan ada ya? penjelasan, nggak ada. maksudnya Nggih, berbaring sama itu kan berbaring Iya. termasuknya. Pada karo menyentuh. Beda kan menyandar dengan berbaring, sisi kenyamanannya itu juga Iya. udah berbeda. naik sepur kan. Nah, bisa artinya kalau duduk walaupun bersandar itu kan bisa belum sepenuhnya di alam bawah sadar. Kalau berbaring kan bisa belok kanan, belok kiri, saking nyenyaknya sampai ngorok gitu. Mendengkur. Nah, beda gitu. Karena ya kita itu udah mandi besar loh. Nggih, Misalnya nunggu sholat zuhur, nggih. ketiduran, nunggu sholat zuhur itu gimana ya? Ketidurannya tiduran, Pak. Iya. Ah, iya, wudhu lagi, Pak. Iya. Wudhu lagi. Mandi lagi tidur sendiri wudhu. Ah, Nek mandi lagi Berdua mandi mandi biasa lagi. kan. nah, itu, Pak. Lihat sikon aja. Kalau berdua, nah gitu. Tidur berarti. Tidur sendiri bangunnya berdua, Pak, misalnya. Waduh. Cukup jelas. Sunnah wudu, Oke. sholat sunnah wudu yang perlu disampaikan. Salat sunnah wudhu, Pak. Ada riwayatnya itu, Pak. Salat sunnah wudhu dan sahih riwayatnya. Oke. 2 rakaat niku, Pak. Menarik ya Bapak-bapak nih ternyata nih. Nah, jadi mungkin sebenarnya masih banyak pertanyaan yang mau disampaikan nih kok. Wah, kok izin nih gitu. Nah, apa-apa semoga ada kita yang mau disampaikan. Ya, barangkali hanya itu, Pak. Ya. Semoga itu bisa menjadi pedoman bagi kita, dan alangkah baiknya juga kalau pedoman itu bisa ditularkan kepada keluarga kita. Oke. Nah, itu barangkali, Pak, semoga bermanfaat, semoga berkah bagi kita semua. Nasrun minallah fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.